pembentukan kelompok karena terima kasih kita Ibu tidak bisa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi wabarakatuh. saya hanya mengusulkan kelompoknya mau disetujui dulu atau warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya berkesempatan untuk berkumpul untuk penyamaan persepsi. Bapak Ibu mungkin besok pagi sudah ada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan pendampingan kalau dilihat dari jadwal, ya. Mudah-mudahan dengan penyamaan persepsi ini nanti dari Bapak Ibu semuanya PP itu bisa pelaksanaannya sama. Bapak Ibu, kita bercermin dari kemarin pada waktu penyegaran, ya, itu kita mengadakan diskusi, gitu ya, dibentuk kelompok-kelompok dan kebetulan ada setiap kelompok itu dulu yang dibagi sekitar 8 orang, gitu ya. Ada kelompok untuk pembahasan PI 3, PI 4 dan seterusnya. Itu nih Bapak Ibu nggih. Lah ini kebetulan karena besok itu sudah mulai untuk pendampingan PI yang ketiga, maka tidak ada salahnya kita membuka kembali kemarin hasil penyegaran yang disampaikan oleh kelompok 1, gitu ya, antara lain dari kelompoknya Pak Salahuddin, kelompoknya Bu Katrin dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pedoman dalam pendampingan individu yang ketiga ini adalah dari buku pedoman pendampingan individu yang ketiga itu yang ada di LMS, kemudian hasil diskusi pendampingan ketiga, gitu ya, di LK pada penyegaran terkait dengan aktivitas pelaksanaan PI 3, kemudian juga LK untuk langkah-langkah pendampingan PI 3 dan juga instrumen pendampingan yang ketiga. Bapak Ibu tentunya sudah memiliki semua filenya nggih, karena kemarin setiap kelompok itu harus mengirimkan melalui link dan itu sudah tersimpan di dalam draft. Sudah Bapak Ibu miliki semua nggih? Belum Bu. Belum. Jadi kalau belum saya share ulang di download di LM Bu. Belum. Oh iya. Ya nanti di akhir saya kirimkan di grup yang seluruhnya ada PP atau koordinator PP nggih. Nanti dari koordinator PP itu kemudian bisa di-share kepada PP yang lain. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba untuk sharing yang pertama. Pon mobil apa ngono anu tasmu. Tak goleki, golek kepamuka ono sak. Tasmu. Ono sak. Wush. Ini lembar aktivitas, peta aktivitas simulasi pendampingan individu yang ketiga. Bapak Ibu, kemarin memang pada saat penyegaran tidak semua PP itu bisa hadir karena memang yang bersangkutan sedang melakukan pendampingan CGP gitu. Akhirnya ada sebagian yang ikut, ada sebagian yang tidak. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya ikut untuk penyamaan persepsi ini. Nanti dari LK ini bisa Bapak Ibu cermati kembali untuk melakukan pendampingan. Bapak Ibu, sekalipun ada buku pedoman yang ada di LMS, tadi disampaikan oleh Bapak Sri, itu memang betul. Sekalipun itu panduannya sama, tetapi di antara PP itu banyak yang memiliki persepsi yang berbeda. Untuk langkah-langkahnya berikut Bapak Ibu, ini salah satu contoh Bapak Ibu, kebetulan kemarin dari kelompok 1 ini mendapatkan untuk pendampingan individu yang ketiga. Ini saya share screen kembali, nanti Bapak Ibu saya kirimi lewat koordinator PP Bapak Ibu nggih. Untuk langkah-langkahnya ini masih sama dengan yang ada di buku pedoman yang ada di LMS, yaitu pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar CGP gitu ya. Ini sifatnya juga Bapak Ibu fleksibel gitu nih Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu juga kulo nuwun dulu bertemu dengan kepala sekolah karena kebetulan
ketika mau ada pendampingan CGP itu menyampaikan kepada kepala sekolahnya gitu ya. Itu sehingga kepala sekolah juga ikut menyambut, itu seperti itu. Kemudian di berikutnya ini menjelaskan tentang fokus pendampingan kepada PP gitu ya. Dan PP memastikan bahwa CGP ini memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Kemudian PP ini memastikan bahwa CGP ini telah menginput instrumen lembar umpan balik ini pada lampiran yang ke-5 ke LMS. Nah, ini saya bacakan dulu Bapak Ibu agak cepat ya. Lampiran 3 Bu itu, mestinya lampiran 3 itu. Iya ya Bapak Ibu. Ini lampiran 5 itu padahal sudah, ini saya ganti aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini nanti setelah saya sampaikan itu nanti dilanjutkan oleh Pak Fani dan nanti dilanjutkan Bapak Ibu, karena ini sifatnya juga sharing. Apakah Bapak Ibu dengan adanya tadi hasil diskusi dari kelompok 1 ini Bapak Ibu sudah cocok semua atau ada yang perlu geser atau gimana gitu nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian pengajar praktek ini menanyakan apa saja sih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dari loka yang kemarin sampai pendampingan berikutnya. Kemudian menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Ini berdasarkan jurnal pemantauan pembelajaran daring. Kemudian mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Ya. Kemudian berikutnya melanjutkan pada bagian inti, pada inti kegiatan ini adalah bahwa PP melakukan refleksi umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi CGP. Ini selama 45 menit gitu ya. PP menggali CGP untuk menyampaikan hasil analisis dan refleksi dari umpan balik 360 derajat. Ini derajat Bapak Ibu tidak 3.600 ya pada lampiran 2. Dan asesmen mandiri secara kompetensi guru penggerak PP dapat memberikan pertanyaan lanjutan kepada CGP dengan memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak Ibu. Lalu diminta untuk menjelaskan menurut masing-masing responden dari kepala sekolah, rekan sejawat dan murid, gitu ya. Itu karena di sana sudah ada checklistnya itu dari CGP diminta untuk menjelaskan, berarti yang belum apa. Gitu. Kemudian berikutnya apa rencana Bapak Ibu maksudnya CGP ke depan untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus CGP lakukan dan harus CGP miliki. Lalu siapa saja yang akan CGP libatkan untuk meningkatkan kompetensi CGP yang harus Bapak Ibu miliki, gitu ya. Dari CGP itu harapannya apa? Kemudian berikutnya ini. Rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ini PP mengajak CGP untuk berdiskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan pertanyaan pemantik sebagai berikut pada panduan diskusi gitu ya. Apakah Bapak Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Ini sebenarnya baru hari kemarin ya Bapak Ibu ya. Juga baru tadi pagi ya. Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Berarti merefleksikan hasil pembelajaran kemarin dan tadi pagi. Apakah Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan? Ini ketutup Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas? Ini harapannya dari CGP nanti akan memberikan respon gitu ya. Jika sudah, seperti apa perencanaannya yang sudah Bapak Ibu buat? PP ini bisa mengecek seperti apa gitu ya. Lalu harapan apa setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang akan Bapak Ibu ampuh? Lalu berikutnya
untuk keterlaksanaan tahapan bagja. Berdasarkan hasil diskusi lokakarya, yang kedua, menggali informasi dan memberikan penguatan terkait keterlaksanaan bagja di sekolah CGP. Gunakan pertanyaan pemantik berikut. Apakah Bapak Ibu telah menerapkan metode bagja untuk menerapkan perubahan pada diri Bapak Ibu? Ini dulu sudah dilakukan di Loka 2, tapi ini kita tanyakan di pendampingan yang ketiga. Saya yakin mungkin sudah ada Bapak Ibu yang menerapkan, bahkan mungkin sudah semuanya di antara Bapak Ibu, Bapak CGP yang Bapak Ibu gitu ya. Setelah Bapak Ibu melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak Ibu inginkan? Apakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan bagja untuk mencapai visi? Apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Bapak Ibu sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Ini untuk kegiatan intinya, kegiatan bagja. Kemudian pada akhir pendampingan, ini melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa hal yang menarik yang Bapak Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Berarti pendampingan yang ketiga ini. Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak Ibu? Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di kegiatan pendampingan berikutnya? Harapannya ada hal-hal yang disampaikan oleh CGP, mungkin keluhan yang kedepannya itu sebaiknya bagaimana gitu ya. Mungkin ini kan berupa keluhan ya yang disampaikan pada PP. Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Sebelum pelaksanaan pendampingan individu keempat, tugas yang harus disiapkan oleh CGP itu adalah yang pertama, CGP menyusun RPP dengan unsur diferensiasi kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Ini sepakati batas waktu untuk pengerjaan RPP-nya dengan CGP. Kemudian RPP yang telah disusun CGP ini dikirimkan PP untuk diberikan umpan balik, kemudian diserahkan kembali ke CGP untuk dilakukan perbaikan. Lalu penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan CGP. Observasi pembelajaran dilaksanakan minimal 2 jam pelajaran. Mungkin kalau SMA 2 kali 45 menit ya. Kalau di SMP 2 kali 40 menit. Untuk yang di SD nanti sesuai dengan jam pelajarannya gitu ya. Dan mengikuti jadwal CGP atau jadwal yang disepakati bersama. Jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS. Ini yang harus dilakukan oleh CGP. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan untuk yang untuk tulis dulu. RK ini sudah Mau diketik di Ibu. Untuk berikutnya tabelnya dulu, ya bisa mau Pak diganti atau bagaimana? Di tabel dulu Mbak Iti. Yang tadi ini asik. Sudah tampak Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum. Ya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini dari tujuan aktivitas dari kemarin Bapak Ibu di penyegaran itu nggih Bapak Ibu nggih. Mbak.
Untuk tujuan aktivitas dan ruang lingkup dari pendampingan individu ini adalah bahwa pada aktivitas pendampingan individu 3 ini tujuannya melakukan refleksi hasil umpan balik terhadap kompetensi CGP. Ini umpan balik yang 360 derajat sesuai dengan yang ada di instrumen yang sudah dikerjakan oleh CGP. Kemudian menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian berikutnya menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada CGP. Waktunya ini untuk CGP ini mempelajarinya adalah berdasarkan modul 2.1 dan 2.2. Nih, waktunya 4 kali 45 menit. Nah, ini mulai pelaksanaannya besok pagi ya Bapak Ibu ya. Ini. Kemudian aktivitas apa yang dikerjakan? Yang pertama untuk aktivitas ini dikelompokkan menjadi 3 kolom Bapak Ibu, dari peran pengajar praktek itu sendiri, kemudian peran CGP dan pelaporannya atau penilaiannya. Yang pertama ini bahan apa yang digunakan oleh pengajar praktek dalam pendampingan individu ini. Buku pegangan pendampingan individu dan aktivitas pendampingan individu yang ada di LMS. Ini Bapak Ibu sudah miliki semua nggih Bapak Ibu ya? Sudah dimiliki semua, nanti tambahannya untuk yang ini sudah terinci banget kemarin hasil diskusinya, bisa Bapak Ibu miliki. Lalu untuk yang peran CGP-nya, apa saja bahan yang dipersiapkan oleh CGP pada pendampingan individu. Ini tentunya hasil input instrumen lembar umpan balik ini pada lampiran 1. Ini nanti ada instrumennya Bapak Ibu yang nanti bisa Bapak Ibu untuk diskusi dengan CGP ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya hasil keterlaksanaan dari tahapan Bagja atau hasil diskusi lokakarya yang kedua. Lalu untuk yang berikutnya ini untuk jurnal hasil pemantauan pembelajaran dari CGP. Ini untuk yang dari peran pengajar praktek ini ada 3, 1, 2, 3 dan jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Ini yang menjadi bahan bagi PP. Kemudian yang CGP ini tadi hasil input instrumen, hasil keterlaksanaan tahapan Bagja, kemudian rubrik penilaian refleksi ini pada lampiran yang ketiga. Lalu untuk penilaiannya atau pelaporannya adalah PP memberikan penilaian pada CGP, mengisi jurnal pendampingan individu 3, lalu mengisi daftar hadir, rencana pendampingan selanjutnya, ya. Dan berikutnya mengupload dokumen laporan dan dokumentasi saat pendampingan individu yang dilaksanakan meliputi surat tugas, foto, daftar hadir, dan berkas LK. Lalu berikutnya, apa yang dilakukan oleh pengajar praktek pada pendampingan individu untuk bagian awal ini menjelaskan fokus. Ini tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ini menjelaskan fokus untuk pendampingan ya. Kemudian memastikan CGP itu sudah menginput lembar umpan balik ke LMS gitu. Ini monggo dari Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat atau mungkin dari CGP-nya akan menunjukkan ini sudah ditunjukkan gitu ya. Kemudian mengkonfirmasi perjalanan CGP dalam 1 bulan terakhir dan rencana tindak lanjut. Kemudian memberikan apresiasi kemajuan CGP. Ini untuk yang tahapan awal gitu ya. Menyampaikan tadi sudah saya sampaikan. Dan untuk peran CGP-nya ini adalah CGP menunjukkan hasil input lembar umpan balik yang ada di LMS. Betul Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi menanyakan bahwa memastikan CGP telah menginput lembar umpan balik. Ini CGP-nya menunjukkan hasil input di LMS. Okay. Kemudian CGP menyampaikan perjalanan selama 1 bulan terakhir dan rencana tindak lanjutnya. Ini menceritakan gitu nih Bapak Ibu. Kemudian berikutnya CGP menyampaikan hasil analisisnya ya, dari hasil instrumen 360 menganalisis
Itu dianalisis, dijelaskan, disampaikan kepada PP. CGP menyampaikan tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Kemudian berikutnya CGP menyampaikan memberikan informasi terkait pelaksanaan baca. Ini satu-satu Bapak Ibu, pertanyaannya satu, nanti CGP-nya jawab satu. Memastikan CGP telah menginput, baru ini dicek, diminta untuk menunjukkan. Kemudian mengkonfirmasi perjalanan CGP dalam 1 bulan terakhir. CGP ini menyampaikan perjalanannya, menceritakan kepada Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Ini satu gitu nih Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu untuk dan untuk berikutnya, pada bagian inti pendampingan, untuk PP ini memberi kesempatan CGP menyampaikan hasil analisisnya dan refleksi hasil umpan balik 360 derajat, gitu ya. Ini. Kemudian berikutnya, mengajak CGP berdiskusi tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, menggali informasi terkait pelaksanaan baca di sekolahnya. Ini sudah diterapkan apa belum gitu ya, itu ditanyakan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya untuk yang ketiga, apa yang dilakukan pengajar praktek pasca aktivitas penyampaian individu ini? Yang pertama, ini membuat laporan pendampingan, ini sudah terakhir Bapak Ibu. Kemudian mengisi jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan berikutnya. Ini. Kemudian untuk yang CGP-nya, ini. Apakah ada tagihan yang diminta kepada CGP pada aktivitas pendampingan individu? CGP ini menyiapkan RPP atau modul ajar. Ini bahasanya RPP atau modul ajar ya Bapak Ibu. Monggo, tidak masalah. Mungkin ada yang menyebutnya modul ajar karena sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Ada yang masih menyebut RPP, tapi prinsipnya secara umum itu RPP, nih, rencana untuk pembelajaran. Dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Kemudian mengirimkan RPP atau modul ajar pada PP untuk diberikan umpan balik, lalu menetapkan jadwal untuk observasi pembelajaran di kelas untuk 2 jam pelajaran. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mungkin monggo ini karena hanya tertulisan 2 jam pelajaran, nanti menyesuaikan kondisi di lapangannya nggih. Kalau memang Bapak Ibu itu CGP-nya di SMK, tentunya 2 jam pelajaran tadi 2 kali 45 menit. Kalau di SMP 2 kali 40 menit. Begitu juga nanti untuk yang di SD dan mungkin yang di tingkatan TK mungkin semakin berkurang jam pelajarannya. Kemudian berikutnya untuk pengajar praktek pada CGP ini termasuk penilaiannya. Memotivasi CGP untuk melakukan praktek baik dari semua modul yang sebelumnya sudah dipelajari, ya, dan meyakinkan pada diri CGP bahwa ide yang dimiliki itu bisa terlaksana. Kadang-kadang memang terus terang ada CGP yang agak putus asa gitu ya. Apakah saya bisa menerapkan ini gitu ya? Dari berbagai modul dari awal itu kadang-kadang ada Bapak Ibu yang masih agak pesimis. Berikan untuk penguatan, PP meyakinkan pada diri CGP bahwa ide yang dimiliki ini bisa dilaksanakan. Kemudian catatan hasil analisis dan identifikasi pendampingan individu yang bersangkutan. Ini dengan menjawab pertanyaan untuk jelaskan kesesuaian aktivitas pada pendampingan individu dengan tujuan aktivitas yang akan dicapai oleh CGP saat pelaksanaan pendampingan individu ini. Aktivitas PP pada pendampingan individu telah sesuai dengan tujuannya. Itu kan mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian hal apa yang menjadi isu penting pada aktivitas pendampingan individu ini? Ini lebih pada pembelajaran yang berpihak pada murid secara sosial emosional. Itu intinya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk stakeholder mana? Kan kayak kita merapikan Mana saja yang berhubungan dengan pendampingan individu ini? Bagaimana bentuk koordinasinya? Mungkin ini bisa stakeholdernya bisa berupa kepala sekolah,
Bapak Ibu guru sebagai responden untuk teman sejawat itu, kemudian tenaga pendidikan serta peserta didik. Dan dengan melakukan koordinasi melalui komunitas praktisi dalam pertemuan rutin yang berkesinambungan. Jadi kalau mungkin di tingkat SMP pertemuan rutinnya mungkin sudah bisa lancar Bapak Ibu, tapi untuk yang tingkat SMA atau SMK barangkali karena skupnya provinsi mungkin tingkat sekolah barangkali Bapak Ibu ya. Yang berkaitan dengan itu Bapak Ibu. Kemudian ini untuk instrumennya. Berarti kan Ditutup. Benar kok kita hanya sampai bagian inti saya ingatkan karena bagian ya itu nanti yang melanjutkan ya sebentar Ibu. Kemarin itu tuh udah ya. Oh ya. Kok ini kok itu? Mohon maaf Ibu, suaranya keras sekali. Ya. Ini sedikit lagi Bapak Ibu. Untuk sebentar Bapak Ibu. Ini tidak bisa ditarik ke atas. Ya. Ini instrumen yang digunakan ini dari kegiatan awal dan akhir dari instrumennya Bapak Ibu nanti bisa dicermati, saya share nanti Bapak Ibu ya. Ini langkah-langkah pendampingan secara umum ini terkait dengan langkah pendampingan yang dilakukan oleh PP, kemudian fokus pendampingannya ini juga sudah ada uraiannya Bapak Ibu, kemudian instrumennya lah ini instrumennya Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian respondennya itu semuanya CGP dan nanti ada data isian ini semuanya tadi sudah saya jelaskan di LK1, LK2, kemudian ini berikutnya Bapak Ibu. Kemudian untuk instrumen 1 ya. Untuk instrumen 1 ini ada beberapa pertanyaan tadi ya pemantik itu tadi proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Nah ini nanti di sini isiannya adalah isian responden, tapi ini mungkin Bapak Ibu ada beberapa dari Bapak Ibu yang strateginya diberikan dulu pada CGP-nya atau gimana, syukur-syukur sih bisa memang secara langsung gitu nih Bapak Ibu nih. Kemudian apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini sudah ada kolomnya untuk respon dari CGP itu Bapak Ibu sampai terakhir untuk instrumen 1, instrumen 2, instrumen 3 ini semuanya sudah ada semua Bapak Ibu terkait dengan berdasarkan hasil feedback semua tadi pertanyaannya yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu kan ini ada nanti di instrumen ngisinya di instrumen itu Bapak Ibu ini semuanya sudah komplit. Mungkin itu Bapak Ibu ini biar gantian karena masih ada apa yang akan menyampaikan lagi yaitu Bapak Fani dan nanti untuk lebih lengkap nanti akan disampaikan oleh Bapak Fani terkait dengan laporan dan penilaian gitu ya LMS. Itu mungkin Bapak Ibu nanti setelah ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu lewat grup koordinator PP nanti Bapak Ibu bisa di-share kembali kepada PP gitu ya. Harapannya yang kemarin belum bisa hadir pada kegiatan penyegaran beliau bisa mendapatkan instrumen ini dan bisa untuk dicermati untuk bisa dipahami bersama sekalipun memang Bapak Ibu sudah paham semuanya ya Bapak Ibu karena kemarin sudah banyak yang mengikuti gitu. Itu aja mungkin terima kasih dari saya. Monggo untuk waktunya biar dilanjutkan oleh Bapak Fani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kofifa yang sudah menjelaskan tentang materi awal dan inti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Fani. Monggo Pak Fani sudah siap untuk melanjutkan? Ibu
Aren, terima kasih. Siap. Silakan. Tak ngasih sampah, tak lengkap Saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wis utamane kuwi. Iki pembelajaran iki gendena. Nggih. Sane Marioto iki nyampaikan kontenan apa. Semangat. Di sini saya hanya melanjutkan aja yang melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Khofifah. Aku ngono kok nek aku dadi dijoke dhewe pamane aku pengen sopo PP ini, kemudian laporan-laporan apa saja yang kemudian akan ditampilkan. Nanti saya mau menambahkan terkait dengan instrumen tadi yang sudah disampaikan sama Bu Khofifah, share ini ya. Ini memang kebiasaan kami di PP Kota Semarang, memang kita membuat semacam instrumen ya, ini dibuat secara mandiri. Kemudian ini suara Suaranya nggak jelas Pak. Ya, kalau suaranya yang bocor, sementara ada suara yang bocor ini. Bocor. Ada suara yang bocor. Mohon Bapak Ibu yang tidak berkepentingan, mohon untuk di-mute agar materi bisa melanjutkan. Fitri. bosnya matikan Putri T. Bosnya bisa matikan mute. Oke. Fokus mematikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Kaitannya dengan instrumen ini, sebenarnya instrumen ini hanya memudahkan kita untuk proses dalam kita melakukan coaching ya. Jadi penjabaran dari detail-detail tadi yang sudah disampaikan sama Bu Nur Khofifah, kemudian kita tuangkan dalam bentuk form-form pertanyaan seperti ini, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam memandu jalannya proses coaching. Nah, itu sajalah. Kita mau lari ke paling bawah terkait dengan tagihan-tagihannya. Ini ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan. Yang pertama, CGP menyusun RPP dengan unsur kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Ini kaitannya akan dilaksanakan di PI 4. Jadi otomatis sebelum PI 4 berarti RPP yang mengandung unsur ini harus sudah selesai di sini dalam artian dikumpulkan ke PP, kemudian PP melakukan revisi, umpan balik, kemudian diserahkan lagi kepada CGP dan nanti akhirnya CGP akan menyelesaikannya. Kemudian kaitannya RPP yang disusun ini ya, kemudian penetapan jadwal. Nah Bapak Ibu, setelah tugas ini selesai, apa saja tagihan yang harus Bapak Ibu kerjakan? Nah, tentunya kita langsung geser masuk ke LMS kita, Bapak Ibu. Pertama mungkin ini ada tambahan. Recording in progress. Bahan apa saja yang harus dibawa ketika kita akan melaksanakan PI 3 ini? Yang jelas seperti daftar hadir, kemudian surat perjalanan gitu ya, surat tugas. Kemudian bukti kehadiran antara PP sama CGP yang sudah di-share sama Mbak Monik itu. Nah, itu kemudian tinggal disesuaikan saja. Tinggal sesuaikan dengan konten yang akan kita gunakan di PI 3 ini. Nah, kemudian saya langsung menyoroti ke sini saja. Ini tampilan LMS kita masuk ke pendampingan individu. Kemudian kita geser ke pendampingan individu 3. Oke, langkah-langkahnya tadi sudah dijelaskan sama Bu Nur Khofifah ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengecek lagi, di sini sudah ada. Kemudian, nah di sini setelah melakukan proses pendampingan individu 3, Bapak Ibu diminta untuk membuat jurnal pendampingan. Kita klik. Di dalamnya jurnal pendampingan adalah catatan pendamping terhadap CGP yang sudah diberikan pendampingan individu. Buatlah sebuah jurnal jumlah CGP sesuai dengan jumlah CGP yang didampingi. Jadi otomatis setiap satu CGP satu jurnal. Kita lihat, klik answer, kemudian kita tuliskan sesuai dengan nama CGP-nya dan kita ikuti saja seperti pada pendampingan individu 1 dan 2. Jika sudah, nah ini ya, ini sesuai aja hasil pemantauan, perkembangan sikap dan seterusnya. Kita submit Bapak Ibu, klik. Ini untuk
setiap CGP berarti 1. Berarti otomatis kalau kita mendampingi 5 CGP berarti kita ngisinya sebanyak 5. Mengikuti jumlah CGP yang kita dampingi. Itu untuk jurnal pendampingan. Selanjutnya kita juga mengisikan rencana tindak lanjut. Kita klik. Di sini rencana tindak lanjut pendamping mengembangkan rencana tindak lanjut untuk proses pendampingan selanjutnya. Tuliskan apa saja yang direncanakan oleh pendamping terkait proses pendampingan. Perhatikan apa saja yang telah dipelajari CGP dan apa yang dicapai. Dan proses pendampingan berikutnya. Ada baiknya komunikasi dengan fasilitator untuk menghasilkan pendampingan maksimal. Ini kaitannya dengan hasil diskusi coachingnya tadi kita ya. Jadi kita bisa menuliskan di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal klik new blog post. Klik. Nah, di sini kita menuliskan RTL. Nah, ini rencana pendampingan untuk CGP siapa? Misal kalau saya tak tulis RTL Bu X atau Bapak Y misalnya gitu. Kemudian kita tuliskan hal-hal apa saja di sini yang termasuk sini. Kemudian bagian bawah ini juga kita bisa melampirkan filenya, mungkin kalau dalam Word dan seterusnya kita bisa lampirkan sini atau PDF biasanya. Ya, berupa tulisan salinan dari tulisan ini kita bisa juga lampirkan di sini. Kalau sudah, nanti kita tinggal klik add post. Ini kalau saya biasanya saya lakukan per CGP, saya isi satu-satu di sini. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian bawahnya lagi. Nah, kemudian untuk yang bawahnya lagi adalah unggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu. Nah, apa saja yang harus diunggah di sini? Ini ada satu media yang berupa video, rekaman, foto, dokumentasi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti daftar hadin dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang baru kaitannya dengan dokumentasi, unggah dokumentasi ini. Kita diminta untuk membuat laporan Bapak Ibu, dan mulai PI 3 dan seterusnya kita diminta untuk membuat laporan sesuai dengan template yang sudah disediakan oleh BPKP. Nah, untuk mengeceknya di mana? Kita ambil dulu Bapak Ibu, kita keluar dulu ya. Nah, ini pada yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ada di sini bahan pendukung, ada bahan pendukung PP dan fasilitator. Kita cek satu-satu nih Bapak Ibu. Oh, yang satunya bahan pendukung PP dan fasilitator. Ini kelihatan bidang gitu. Oh, kelihatan. Yang kelihatan Oke, sebentar saya geser sini. Biar besar, tak baru aja. Ini Bapak Ibu, bahan pendukung PP diklik, nanti keluar ini Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke bahan pengajar praktek Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah ini ada file baru Bapak Ibu, template laporan PI dan loka. Nah, ini sebelumnya di PI 1 dan PI 2 atau di loka 1, loka 0, loka 1, loka 2 itu belum ada Bapak Ibu, jadi baru. Mungkin ini kaitannya juga dengan masukan dari beberapa rekan PP yang kaitannya dengan proses pelaporannya. Ini ada format bakunya atau tidak. Nah, sekarang ini BPKP sudah memunculkan ini template laporannya. Ini kita bisa akses, kita bisa buka. Nah, di dalam format laporan ini kan bisa digunakan untuk loka, bisa digunakan juga untuk pendampingan individu. Nah, kalau kita mengikuti laporan ini, maka dari awal sampai akhir, dari mulai foto, dari mulai ini nanti ada semua di sini. Tujuan, indikator, sasaran, keberhasilan. Kita tinggal mengikuti saja yang ada di panduan ini Bapak Ibu. Tinggal diisi, diganti yang tanda-tanda merah ini. Ganti. Ini tempatnya kita menyesuaikan sesuai dengan CGP-nya masing-masing tentunya. Jadi tiap CGP pastinya ada, kan berarti otomatis kita menyesuaikan. Nah, ini ya. Jadi ada apa saja lampirannya? Ini lampiran yang diminta di laporan ini. Yang pertama, produk pendampingan individu. Produk apa saja pendampingan individu? Jadi
menyesuaikan dengan tadi sesuai dengan tagihan yang sudah dijabarkan sama Bu Nur Khofifah. Kemudian scan daftar hadir pendampingan individu, berarti otomatis ada scan daftar hadir yang harus dilampirkan juga. Kemudian foto kegiatan pendampingan individu, ini juga harus dilampirkan. Kemudian scan dokumen pendukung lain seperti surat tugas, mungkin seperti itu. Seperti mungkin instrumen tadi yang sudah diisikan oleh Bapak Ibu PP, atau mungkin yang sudah diketik ulang kaitannya hasil dari tanya jawab kita atau dari coaching kita. Itu bisa dilampirkan juga di sini Bapak Ibu, sehingga nanti yang diupload di unggah dokumentasi ini kita bisa mengunggahnya lewat laporan laporan PI atau loka yang sudah disediakan oleh tim BPKP di LMS yang sudah ada di kita masing-masing. Gitu untuk laporannya, jadi nanti bisa diakses Bapak Ibu di pendahuluan, kemudian bahan pendukung PP dan fasilitator, nanti masuk di bahan pengajar praktek, dan di sini nanti ditemukan template-nya. Itu kemudian kita balik lagi ke pendampingan individu. Ini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama kaitannya dengan proses penilaian refleksi. Ya, tadi sudah 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir adalah di kolom terakhir ada penilaian refleksi CGP. Ini belum ada di PI 1 dan PI 2. Hanya muncul di PI 3. Ini baru muncul, kita baru menemui. Nanti juga ada lagi penilaiannya juga di PI 6 kalau nggak salah. Nah, di penilaian refleksi kalau kita klik, kemudian kita akan masuk pada kegiatan ini Anda pengajar praktik bina untuk memberikan penilaian terhadap CGP. Apa saja dalam menilai kebermaknaan refleksi, pengajar praktek dapat mengacu pada refleksi berikut. Yang pertama, refleksi memfasilitasi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang telah dilaksanakan pada PI 2. Kemudian refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah yang dilaksanakan di PI 2. Refleksi perubahan diri dan mempelajari modul 1.1 sampai 1.3 di PI 2. Ini Bapak Ibu, karena ini saya juga menyadari untuk yang PI 2, waktu itu kan kita lebih berfokus pada proses diskusi visi misi dan perubahan, visi misi dan prakarsa perubahan kaitannya sekolah. Kadang kan posisi PI 2 ini kita membahas tentang refleksi ini kemarin mungkin porsinya agak, kalau saya pribadi kemarin memang agak kepotong karena ada beberapa yang lebih ke arah ke ini ya, diskusinya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba diskusikan bersama ini kaitannya dengan refleksi ini yang dinilai bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi hasil survei 360. Nah, ini sudah diisi oleh CGP kita. Kemudian refleksi keterlaksanaan tahap baca PI 3, ini berarti nanti besok. Ya, ini besok, ini juga nanti PI 3 berarti besok. Ada daftar pertanyaannya di situ. Nah, kemudian kan tadi disebutkan oleh Bu Nur Khofifah, kita mengecek apakah CGP kita sudah mengerjakan feedback 360-nya. Nah, untuk mengeceknya berarti kita bisa berpindah Bapak Ibu di PI 3, di PI 2, mohon maaf, pendampingan individu PI 2, klik. Kemudian kita bisa ngecek hasil isian dari Bapak Ibu CGP yang kita bimbing. Di sini ada asesmen mandiri, kita klik, bisa nanti bakal muncul hasil isiannya. Kita lihat, klik all response. Nanti kita akan lihat siapa saja yang sudah menentukan dan siapa yang belum. Ini alhamdulillah CGP saya ada 5. Ini semuanya sudah mengisi Bapak Ibu. Ini dan seterusnya ke bawah. Dan bahwa ini Bapak Ibu, jadi kita bisa melihat ini isiannya ya, hasil isian dari responnya. Ini isian yang sudah diisi oleh CGP kita yang meliputi 1 dari asesmen mandiri, 2 dari kepala sekolah, ini bisa kita cek masing-masing, dan 5 dari rekan sejawat, ini bisa kita cek juga 5 dari rekan sejawat. Dan kemudian ada 5 dari murid. Nah, kita juga bisa ngeceknya di sini. Apakah CGP kita sudah memasukkan atau belum? Jika belum, maka sekarang saatnya untuk mengingatkan.
Karena PI harus sudah terisi semua ini PI 3. Nah, kemudian apa yang harus kita cek untuk kemudian kita nilai sama untuk kita bahas besok? Nah, kita lihat di refleksi hasil umpan balik kompetensi penggerak ini Bapak Ibu yang dibuat oleh CGP kita. Jadi hasil refleksinya di sini. Kita klik. Tapi untuk diulangi Pak, yang pengecek progres gimana? Oh, ngecek progresnya. Pertama, Bapak Ibu masuk ke menu pendampingan individu, geser ke PI 2. Nah, di situ kan CGP suruh mengisi asesmen mandiri, CGP suruh mengisi kepala sekolah, kemudian 5 rekan sejawat, kemudian sama siswa. Nah, ini saya tadi mencontohkan, kalau kita cek yang sudah ngisi asesmen mandiri apa belum, kita klik. Nah, setelah kita klik, kan muncul seperti ini. Kita bisa klik View All Response. Nah, ini nanti ada daftar CGP Bapak Ibu sudah mengisi atau belum. Seperti ini berarti sudah mengisi. Begitu. Kemarin saya malah mengisi sendiri Pak. Oh, Berapa? Oh, beberapa gitu. Dan ternyata loh, ini ternyata asesmen mandiri. Jadi poin 1, 2, 3 ini, 4 ini semuanya yang isi CGP. Dan yang menyimpulkan pun adalah CGP. Kesimpulannya nanti masuk refleksi di sini. Refleksi umpan balik kompetensi guru penggerak. Ini yang nanti kita bahas juga besok di refleksi 360. Ini kalau kita klik Bapak Ibu, kita juga sama view all respon, kita akan melihat nah ini sama udah ngisi semua berarti alhamdulillah. Kalau belum Bapak Ibu pastikan sudah mengisi sebelum PI-nya, tidak pada saat PI 3 baru mengisi, karena cukup banyak Bapak Ibu. Jadi kalau pas PI 3 mesti tidak akan cukup, jadi pastikan sudah mengisi dari sekarang. Itu kaitannya untuk mengecek di Bapak Ibu, kaitannya dengan penilaian yang akan kita lakukan pada saat PI 3 ini. Sekarang saya balik lagi ke PI 3. Nah, kaitannya dengan penilaian refleksi, saya klik lagi. Jadi tadi sudah ada ini ya, hasil refleksi survei. Nah, di PI 3 ini bakal dibahasnya di PI 3, tapi hasilnya kita bisa cek di PI 2 tadi. Sedangkan untuk refleksi keterlaksanaan tahap bagja ini bisa kita lakukan besok pada saat proses coaching. Nah, kemudian bagaimana cara ngisinya? Sebenarnya sudah diberikan panduan Bapak Ibu. Rubrik penilaiannya. Nah, ini sudah ada. Jadi ada 3 pokok utama yang akan kita nilai. Yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, analisis untuk implementasi konteks CGP, membangun keterhubungan. Nah, ini ada poin-poinnya Bapak Ibu. Jika dia menguasai 4 atau memunculkan 4 sampai 5, maka paling baik berarti geser yang ke kanan. Geser yang ke kanan, geser yang ke kanan. Oke, nanti saya contohkan gimana cara ngisinya. Nah, kemudian kita coba ya. Jadi kalau sudah ngisi mestinya ada di view all submission, tapi karena kita belum ngisi berarti kita klik yang grade. Ya, kita klik yang grade, kita klik grade. Maka akan secara otomatis muncul nama CGP kita. CGP saya ada 5, berarti otomatis nanti kita geser-geser ganti-ganti. Ini untuk atas nama Ahmad Munif, CGP saya yang pertama. Nah, di sini kita langsung bisa mengeklik Bapak Ibu, apakah dinilai 1, apakah dinilai 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Sesuai dengan indikator-indikator yang sudah diberikan tadi di atasnya. Nah, begitu seterusnya, kemudian kita klik save and show next gitu ya. Save and show next, nanti akan geser ke CGP yang selanjutnya. Ini saya reset dulu ya. Tanya belum ya. Ini kan nanti geser ke CGP selanjutnya, dan seterusnya. Itu untuk kaitannya dengan penilaiannya. Nah, maksud saya ada beberapa poin yang mungkin perlu kita diskusikan bersama Bapak Ibu, yaitu kaitannya dengan daftar-daftar pertanyaan yang ada di sini, ya, yang ada di sini. Ini misalnya 1 ya.
kalau Bapak Ibu sudah mirsani kaitannya dengan poin-poin indikatornya, kayak contoh pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, apa yang sudah baik dan yang sudah dilakukan. Kalau kita lihat dari poin-poin indikator di sini, maka untuk menilai ini kelima ini, maka mungkin kita akan sedikit kesulitan Bapak Ibu. Kenapa? Karena PI 2 yang sudah kita lakukan kan dilaksanakan secara coaching ya. Kita kan langsung tanya jawab langsung. Kita langsung menggali refleksinya secara langsung, secara tulisan berdasarkan panduan yang sudah ada di PI 2. Nah, mungkin ini nanti kita sepakati bersama apakah diperlukan selanjutnya kita menilai akan lebih mudah jika ada tulisan tertulisnya. Karena kebetulan saya juga tidak ada secara tertulisnya. Saya punya catatan kaitannya dengan hasil coaching yang kita sudah lakukan. Kalau yang besok kan masih bisa kita siasati ya, refleksi hasil survei belajar. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita sepakati bersama, apakah sebaiknya kita meminta CGP untuk membuat tulisan refleksi lagi, ataukah cukup dengan menggunakan data-data dari hasil coaching kita pada pertemuan yang sebelumnya, sama nanti yang hasil coaching yang untuk besok nih ya, yang PI 3 besok. Mungkin itu saja dulu dari saya kaitannya dengan proses penilaian. Ya, ini terakhir adalah itu, dan mohon nanti saling memberi masukan di Bapak Ibu kaitannya dengan penilaian refleksi CGP ini. Karena kebetulan saya juga sudah coba berdiskusi dengan rekan-rekan PP yang lain, dan memang ada perbedaan ada perbedaan persepsi kaitannya menanggapi dan ini. Ada yang cukup pakai yang kemarin, ada yang perlu ditambahkan refleksi, ada yang mungkin pakai refleksi jurnal mingguan saja atau 2 mingguan kan juga kita ada. Nah, tapi nanti mungkin kita bisa sepakati bersama demi penyamaan persepsi ini sehingga akhirnya kita satu jateng itu sama. Oke, terima kasih dari saya seperti itu, Bu Naren. Monggo saya serahkan ke Bu Naren. Terima kasih Pak Fani. Wah, luar biasa sekali Pak Fani ini sudah menjelaskan kita bagian LMS apa saja yang harus kita kerjakan ya, Bapak Ibu bisa dipersani ini bahwa apa saja langkah-langkahnya kita bisa melihat. Oke Bapak Ibu, untuk melanjutkan akan kita buka sesi tanya jawab. Nanti kita batasin ya, 4 aja penanya jawab karena ini sudah malam. Mungkin kalau dari 4 itu masih ada sisa waktu boleh kita lanjutkan, tapi seandainya nanti di jam 9 itu 4 penanya itu sudah cukup, mohon maaf ya, kita cukupkan untuk penyamaan persepsi kali ini. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita buka tanya jawab. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Muhtamirin. Silakan Pak Ahmad Muhtamirin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan memperkenalkan nama Ahmad Muhtamirin, PP Kapital. Kebetulan tadi siang sebelum ada jadwal penyamaan persepsi tingkat Jawa Tengah, selesai jam 5. Ini saya suaranya gimana sekarang Bu? Halo? Dengar Pak. Putus nggih. Cek 1 2 3. Baik. Kami dari PP Kabupaten Tegal ini tadi kebetulan mengadakan penyamaan persepsi juga dari jam 1 sampai jam 5, dan ini ada beberapa catatan yang mungkin kami perlu bawa. Yang pertama terkait pada PI 3 rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Seperti disampaikan Bu Hovifah nggih. Di situ ada poin yang ketiga,
itu rencana pembelajarannya. Di situ diminta buat RPP poin 3-nya. Apakah Bapak Ibu sudah mempelajari itu, sudah ya, pembelajaran emosional terkait dengan RPP? Itu kalau kita lihat untuk pembelajaran yang ada, kebetulan kan kita akan berlanjut ke Loka 3, di mana RPP-nya juga nanti di Loka 3 kalau kita cermati, di sana kita meminta ada penugasan, bahasanya penugasan Bu, penugasan membuat RPP yang kemudian akan kita simulasikan 1 JP 45 jam 45 menit. Nah, apakah yang dimaksud di sini adalah RPP ini? Karena tahu saya pada poin yang terakhir di bagian akhir pendampingan, di sana dikatakan RPP itu akan dilakukan penyusunan, kemudian diberikan umpan balik oleh CGP, kemudian penetapan jadwal pelaksanaan observasi. Apakah itu juga RPP yang akan dipakai di Loka 3? Kemudian yang kedua, penetapan jadwal pelaksanaan observasi. Artinya kita harus melakukan kunjungan lagi, datang ke PP, ke CGP untuk melakukan pendampingan, melakukan observasi pada saat melaksanakan di luar jadwal PP. Ini mohon pemahaman kita bersama seperti apa terkait dengan RPP yang kita buat. Kemudian terkait dengan kunjungan Bu, observasi ini akan dilakukan kapan? Apakah terjadwal? Apakah hanya dijalan dari antara CGP dan PP-nya saja? Monggo barangkali nanti Bu Hovifah bisa menyampaikan tadi yang diangkat, yang diangkat itu seperti apa. Kemudian yang ketiga maaf dari Pak yang tadi dari Kota Semarang, itu masalah template Pak. Kalau template itu dipenuhi, apakah nanti berkas yang kita ajukan cukup diwakilkan dengan template laporan itu saja, atau berkas yang awal seperti biasa itu dibuat, template itu juga dibuat. Kemudian template-nya itu khusus untuk perorangan atau per kelompok, dalam artian teman-teman CGP yang dalam satu PP untuk satu laporan atau bagaimana? Sementara itu dulu Bapak, mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Muhtarin. Ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah RPP apakah dilakukan di Lokakarya, kemudian bagaimana tindak lanjut observasi pendampingan, dan yang selanjutnya adalah masalah template. Monggo untuk Bu Nur Khofifah bisa menjawab pertanyaan dari teman PP kita ini, dan kemudian bisa dibantu dengan Pak Fani ya tentunya. Monggo Bu Khofifah. Terima kasih Bapak Muktamirin, PP dari Kota Tegal. Memang di pendampingan yang ketiga ini ada penugasan gitu ya, ada penugasan CGP supaya untuk membuat RPP gitu ya, untuk membuat RPP tentang penerapan sosial emosional, yang di sana isinya itu sebenarnya ada pembelajaran berdiferensiasi yang budaya positif yang berpihak pada murid, itu intinya. Benar Khofifah? Tuh, Arah hilang. Sabar nggih, Benar Khofifah, mungkin sinyalnya. Nanti memang dari CGP itu masing-masing dikirimkan umpan balik dari PP, kemudian dikirim balik kepada CGP. Nah ini nanti akan diterapkan pada pendampingan yang keempat Pak, pada pendampingan yang keempat itu Pak. Itu kita memang terus terang di pendampingan yang keempat mungkin nanti sebelum pelaksanaannya itu kemungkinan juga ada penyamaan persepsi seperti ini. Mungkin di pendampingan keempat nanti akan melakukan praktek atau observasi dengan penerapan pembelajaran dengan penerapan RPP yang sudah dibuat oleh CGP. Itu mungkin yang saya pahami Pak. Kemudian berikutnya, apakah tadi di luar jam pelajaran? Saya kira tidak, karena ini pemberian tugas di pendampingan 3 dan ini akan digunakan pada saat pendampingan yang keempat itu Pak. Tadi disampaikan bahwa
diminta nanti untuk menyiapkan jadwalnya. Memang betul setelah membuat ini nanti siap pada saat pendampingan itu kan nanti tetap ada jadwalnya nanti di jam pelajaran berapa gitu kan, mau pendampingannya jam berapa. Itu untuk yang sementara pemahaman saya. Itu seperti itu Pak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain karena ini juga bisa ya Bapak Ibu ya sharing barangkali dari yang diskusi kemarin itu seperti itu. Monggo mungkin dari sini juga ada anggota lain dari tim 8 kelompok 1 pada saat penyegaran gitu ya. Itu yang saya pahami kemarin dari hasil diskusi itu seperti itu Bapak Muhtamirin. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo untuk dilanjutkan. Terima kasih Bu Nur Khofifah. Monggo Pak Fani bisa menjawab, menambahkan jawaban serta menjawab pertanyaan yang ketiga tentang template nggih, serta mungkin menyempurnakan jawaban dari Bu Nur Khofifah. Terima kasih. Terima kasih Bu Naren. Mungkin hampir sama kaitannya dengan pertanyaan dari yang pertama. Apakah kemudian RPP itu ya sebenarnya RPP itu kan berkesinambungan. Nah, RPP yang sekarang di PI 3 itu sebenarnya hanya mengingatkan, sifatnya mengingatkan untuk mulai menyusun RPP tersebut. Akan dibahasnya kapan, bukannya akan dibahas kapan, akan dilakukan kapan, akan dilakukan pada saat PI 4. Berarti otomatis pada saat PI 4 itu kita sudah masuk ke dalam kelas. Bahkan di PI 4 itu nanti ada beberapa penilaian yang harus kita lakukan juga. Ada pra-observasi, ada pasca-observasi, dan itu perbincangannya berbeda lagi, nanti dibahas di PI 4. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi ya, mengisi laporan ya, apakah cukup dengan laporan hal tersebut? Kalau menurut saya pribadi, selama yang kita lampirkan adalah menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh LMS-nya. Jadi LMS-nya apa saja yang harus ada di dalam situ. Kayak contohnya misalkan tadi kan di dalam unggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu seperti satu media yang berupa video, rekaman, foto, dokumen lain terkait aksi nyata peserta, dokumentasi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti daftar hadir dan lain sebagainya. Menurut saya, hemat saya, kalau yang bisa dimasukkan ke dalam laporan ya nanti masuk ke dalam packing laporan itu. Adapun kalau misalkan nanti mau menambahkan rekaman, video dan seterusnya, ya mungkin kita bisa menambahkannya di situ. Kan kalau kita lihat di LMS-nya, ini boleh saya share lagi nih Bu Naren. Nah, kalau kita lihat di LMS-nya, pengisian itu dilakukan untuk individu-individu. Karena PI itu pelaporannya pun berupa individu. Ini ya, ini coba saya masukkan ke sini. PI 3, unggah dokumentasi. Ini tagihan yang diminta. Nah, kemudian kita bisa masuk ke grade. Nah, maka akan muncul langsung sesuai dengan nama CGP kita per individu. Jadi otomatis yang mau kita upload di sini satu jelas laporan tadi yang sudah diseragamkan. Adapun kalau misal mau menambahkan video, berarti kita bisa drag lagi masukkan ke sini tambahannya. Karena nggak mungkin video dimasukkan ke dalam laporan. Itu. Kemudian individu tadi sudah nggih. Ini kalau kita save and next, maka lanjut ke CGP yang selanjutnya. Jadi otomatis nanti bisa dilakukan per individu Bapak laporannya. Nggih, terima kasih, mungkin seperti itu Bu Naren. Terima kasih Pak Fani atas jawabannya. Saya rasa cukup jelas nggih Bapak Ibu. Ternyata gimana Pak Ahmad? Suaranya tidak terdengar. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih sekali bahwa tadi telah disampaikan instrumen-instrumen ini masuk ke pertanyaan sesi kedua ya, sekaligus juga memperjelas mungkin ya yang pertama tadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu pertama mohon agar supaya cepat sebetulnya file instrumen tadi yang dipresentasikan di pertama itu bisa di-share di chat sini sehingga bisa cepat kami akses, ya, cepat kami akses. Kalau nunggu nanti lewat birokrasi di PP lama itu, nah, cepat di share di sini bisa kita akses, kemudian nanti kan masuk. Kalau pakai akun belajar nanti masuk kita searching itu masuk. Berikutnya adalah tadi terkait dengan laporan yang template menurut hemat kami itu satu PP
nanti menggabungkan laporan dari CGP. Kalau ada 7 CGP ya terangkum menjadi satu laporan yang pada template, baik itu maupun pada lokakarya. Nah itu, adapun laporan yang diminta oleh panitia ya BPPG sebagaimana bulan-bulan yang lalu itu mesti kita siapkan karena itu dibutuhkan untuk kebutuhan administratif mereka guna untuk katakanlah itu kan SPJ kan butuh itu. Kemudian laporan yang tadi kami maksud itu nanti kalau sudah disusun tapi dokumen diubah dalam file PDF. Ada dokumen video atau sana itu mungkin sudah direka dan izin Pak Agung. Ya pada artikel-artikel kalau kita lihat pembelajaran itu dengan share link maka kita bisa mengakses laporan itu. Terima kasih kami sudah diingatkan terkait dengan yaitu template tadi yang sudah juga kami akses dan laporan-laporan dari PI 2 yang disampaikan yang harus diisi oleh CGP kita. Dan saya tadi sudah lihat syukur di CGP saya itu sudah ada 4 yang mengisi forum tindak lanjut angket ya. Angket yang diberikan terkait dengan kompetensi diri guru penggerak. Nah itu sehingga terakhir mohon sekali karena itu dari bermanfaat instrumen untuk kami melakukan besok, maka itu kami harapkan segera. Dan untuk lokakarya yang ketiga itu CBG kita sudah ada pada 2021 itu membuat mengupload mengunggah berdifferensiasi. Nah pada PI 3 itu bisa kita minta print out-nya. Sedangkan memang betul tadi untuk RPP sosial emosional ya baiknya nanti itu kita ingatkan untuk mereka untuk mulai menyusun dan ada PI 4 aksi yang kita observasi di aksi pelaksanaan RPP sosial emosional yang kita observasi pada tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karudin. Saya bantu jawab untuk yang link file itu sebetulnya sudah di-share di grup koordinator PP. Jadi mohon untuk koordinator PP silakan untuk melihat di grup dan silakan untuk diteruskan ke grup masing-masing kota. Begitu nggih? Saya rasa itu sudah jelas nggih. Kita lanjutkan ke penanya karena kita ada 5 menit lagi. Monggo Pak Susanto yang sudah resen. Menyuruh sebentar Ibu. Untuk file itu sudah saya kirim di chat. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Nurkofifa. Jadi bisa dilihat di chat juga jangan di grup ya. Baik, kita satu lagi penanya karena ini sudah hampir jam 9. Kita sepakat kita harus